keadilan. Aku menciptakan kebohongan dan mereka menamainya iman. Rakyat hanyalah alat. Mereka menekan paut, tapi aku yang menentukan siapa yang dihukum. Setiap doa mereka adalah jannah biru dari rencana besar. Dan di atas doa itu, aku membangun tahta yang tak bisa mereka sentuh. Giliran kalian. Aku si peracik rasa, mengatur lidah pikiran rakyat. Aku tambahkan sedikit manis di berita, sedikit asik di pidato, dan banyak sekali minyak di wajah penguasa. Opini adalah hidanganku. Kebenaran hanyalah bahan tambahan yang tak selalu diperlukan. Aku menjaga agar orang lain tetap menggoda, meski dagingnya busuk. Tapi akhir-akhir ini resepnya mulai basi. Rakyat tidak lagi lapar oleh kata-kata. Mereka butuh darah baru untuk percaya lagi. Kau yakin kita tidak sedang memasak diri kita sendiri, arsitek? Bila itu yang dibutuhkan agar sistem tetap hangat, biarkan dapur tetap menyala. Lanjutkan catatannya, sipir. Dan aku pengarsip dosa. Aku catat setiap nama yang mencoba melawan. Lalu aku selipkan dalam lemari sejarah yang telah kubakar setengahnya. Kebenaran kubungkus dalam segel rahasia dan kukunci dengan kesunyian. Tugasku bukanlah menjaga keadilan, tapi memastikan kebohongan tetap terawat. Setiap malam aku mendengar suara dari arsip. Mereka berbisik dari balik kertas. Kami tidak mati, hanya dihapus. Tapi aku diam. Karena aku tahu dalam sistem ini kebenaran hanya hidup jika diarsipkan dengan stempel yang benar. Berapa banyak dosa yang harus kususuk agar dunia terlihat bersih? Seberapa banyak pun, asalkan dunia tetap percaya bahwa bersih adalah kebenaran. Lihatlah karya kita, sebuah mahkota dari ide-ide yang tak pernah bersih, namun selalu diagungkan. Kita bukan pelayan rakyat, tapi pengubah kenyataan. Mereka berlutut pada bayangan yang kita bentuk. Tak ada lagi lumpur di istana, hanya refleksi yang memantulkan kebesaran kita. Dan jika masih ada noda, kita tinggal menambahkan narasi. Lihat, itu bukan tontonan, itu benar. Semua sudah siap. Simbol baru akan dimunculkan malam ini. Siapa korbannya kali ini? Bukan korban, simbol. Rakyat haus akan disucikan, maka kita beri seorang yang suci. Nama Ratu, status diselamatkan. Siapkan kandungnya, cuci tangannya sebelum dimandikan. Kita bersihkan dosa dengan lumpur yang baru. Aku akan tulis begitu dalam arsip negara.
rakyat bersyukur ratu dibersihkan. Mereka memandikanku dengan air doa. Mereka mengeringkanku dengan koral yang mereka pilih sendiri. Mereka bilang, aku harusnya bersyukur karena telah diselamatkan. Tapi aku tidak pernah tenggelam. Aku hanya didorong hingga ke dasar. Lalu mereka menyelam untuk mencari supaya bisa difoto bersama dengan mayat. Aku punya nama sebelum jadi ratu. Nama yang hanya dipanggil ibuku. Satu nama memangku. Tapi sekarang bahkan ibu sudah tidak lagi mengenalku. Di matanya aku adalah simbol. Dan simbol tidak boleh bernafas. Ya Allah, aku berdoa supaya Tuhan turun tangan. Tapi yang turun justru seorang arsitek dengan sendok perak di tangan. Ia berkata, aku akan menyelamatkanmu dan dunia bersorak. Aku telah diselamatkan dari neraka, tapi dipaksa hidup di surga yang palsu. Mereka mencuci tubuhku, tapi bukan untuk menghapus noda. Mereka hanya ingin memastikan kulitku ikut putih kulit pijat jernih. Aku hanya pantulan dari kebohongan mereka. Dan saat pantulan itu meledak, mereka akan mencari wajah baru untuk diselamatkan.
liputan pers. Tipis, tapi memotong dalam. Kau cantik dalam isolasi, rapuh. Anak-anak tak tercatat, mereka hanyalah angka statistik. Arsipkan, tutup berkasnya. Kita tidak melihat. Kita tidak melihat. Aku bukan latar. Aku adalah daging yang kalian lukai. Ayahku menyerahkan tubuhku untuk upacara kemiskinan. Dan kalian mengarsipkannya menjadi bahan kampanye kebajikan. Kalian semua suci karena kami telah dikorbankan. Diamlah! Kebencianmu tidak estetis. Kau adalah simbol kebersihan, bukan pengingat dosa. Katakan siapa yang menolongmu? Siapa yang mencuci dosamu? Siapa yang menyelamatkan sejarahmu? Katakan! Aku melihat mayat di setiap sudut. Aku sudah membunuh sejabat segala dana. Oh Tuhan, pelacur berbicara tentang kesucian. Kami harus menetapkannya dengan doa di ruang publik. Pengarsipan adalah pembersihan. Dosa tertutup. Trauma diamankan. Kekejian dialihkan. Map arsip ditutup. Aku menanggung delusi korban. Mereka tak mau melihat kebaikan di tengah ketamakan. Kau harus mati bersih sesuai naskahku. Oh Tuhan, pelacur berbicara tentang kesucian. Kami harus menetapkannya dengan doa di ruang publik. Pengarsipan adalah pembersihan. Dosa tertutup. Trauma diamankan. Kekejian dialihkan. Map arsip ditutup. Aku menanggung delusi korban. Mereka tak mau melihat kebaikan di tengah ketamakan. Kau harus mati bersih sesuai naskahku. Oh Tuhan, pelacur berbicara tentang kesucian. Kami harus menetapkannya dengan doa di ruang publik. Pengarsipan adalah pembersihan. Dosa tertutup. Trauma diamankan. Kekejian dialihkan. Map arsip ditutup. Aku menanggung delusi korban. Mereka tak mau melihat kebaikan di tengah ketamakan. Kau harus mati bersih sesuai naskahku.
diletakkan di rumah para pelacur. Tempat di mana dosa jadi cara bertahan hidup. Tahulah mereka, orang-orang terhormat yang katanya ingin menyelamatkan. Tapi penyelamatan itu hanyalah upacara untuk membersihkan nama mereka. Aku membunuh dua laki-laki dari keluarga terhormat itu. Aku membunuh dengan tanganku sendiri. Aku adalah kebencian yang kalian tumpuk. Di dalamnya bukan bunga, tapi serpihan akte kelahiran. Semua anak perempuan tanpa nama menanamnya bersamaku. Tapi saat hujan turun, yang tumbuh bukan bunga, melainkan foto-foto pejabat yang tersenyum. Lalu mereka berkata, "Lihat! Perempuan itu sudah diselamatkan." Aku tidak pernah meminta untuk diselamatkan. Aku hanya ingin dilihat tanpa dicantikan cerita. Katakan, artinya itu suci. Katakan, tidak ada. Katakan, kawat itu perhiasan. Katakan, artinya itu suci. Katakan, lelaki tidak pernah ada. Katakan, kawat itu perhiasan. Katakan, arsitek itu suci. Katakan, salsa tidak pernah ada. Katakan, arsip itu abadi. Kau terlalu gaduh, Ratu. Kau perlu grasi. Aku bisa memberikannya untukmu. Grasi adalah keajaiban terakhirku. Aku lebih suka pejabat yang terhormat itu meneguriku daripada memberiku pengampunan. Karena pengampunan hanya memperpanjang kesialanku. Kau tak paham. Aku menciptakan sistem untuk menebus dosa. Tanpa aku, kau hanya kaki tak bernama. Aku memberi makna pada penderitaanmu. Kau memberi nama pada luka, bukan makna. Lalu nama itu kau daftarkan di kantor. Kau cetak di piagam, kau beri tanda tangan, dan bunyinya bersorak. Aku sudah bilang bahwa pelacuran itu politik, dan kau arsitek adalah mucikari yang paling rapi. Kalian semua berpakaian suci untuk menutupi bom mayat.
tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi. Dan aku adalah hasil terbaik dari hukum itu. Ya, sedang Diarsikan. Arsip ditutup, citra diselamatkan. Lihat. Di atas tumpukan kertas itu ada nama-nama mereka. Dan di bawahnya ada tubuh-tubuh kami. Kalian panggil itu sistem. Kalian panggil itu keadilan. Aku memanggilnya kuburan dengan administrasi lengkap. Kalian kemarin untuk mencari pesan moral. Ambillah satu. Tidak ada keadilan tanpa kebohongan. Tidak ada kemerdekaan tanpa korban yang dikubur untuk hidup. Dan saat ini aku balik nanti. Jangan panggil aku pelacur. Panggil aku arsip. Karena hanya arsip yang abadi.